Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nasriya Putri Simangora, NIM 2024-1010-2034. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul 5, yaitu mengimplementasikan ARD ke dalam DDL, yaitu Data Definition Language. Di mana di sini ada 11 entity yang akan kita jadikan tabel, yaitu entity jenis barang, lab, kepala lab, dosen, aslab, KM, kegiatan, peminjaman, pengembalian, dan hitam peminjaman. Langsung saja kita ke PGAdmin-nya. Sini saya sudah membuat perintah-perintahnya. Sebelum membuat sebuah tabelnya, kita buat dulu dia yang namanya database-nya. Di sini menggunakan perintah create database dengan nama database-nya yaitu laboratorium. Sini sudah terlihat ada database laboratorium. Kemudian di sini yang pertama yang kita buat itu adalah tabel barang, di mana di dalam tabel barang ini ada kolom jenis barang ID, nama jenis, dan keterangan, di mana nama jenis ini merupakan small, serial, dan dengan constraint primary key. Nama jenis itu varchar dengan panjang 50, constraint unique dan not null. Unique itu di sini merupakan suatu constraint yang unik dan hanya ada satu dan tidak boleh ada constraint yang sama dengan kolom ini. Kemudian not null di sini yaitu sebuah constraint yang dimana constraint ini tidak boleh kosong dan harus diisi. Untuk keterangan dia itu teks. Kemudian di sini untuk memasukkan datanya kita menggunakan perintah insert into nama kolom dan nama jenis dan keterangan, di mana isinya yaitu ini nama jenis, keterangan, nama jenis, keterangan, nama jenis, dan keterangan. Perintah menampilkannya yaitu dengan select from nama tabel, yaitu tabel jenis barang. Di sini nanti untuk yang kita isi di sini itu hanya nama jenis dan keterangan. Kenapa? Karena jenis barang itu merupakan auto increment, di mana sebuah kolom yang kita isikan dengan tipe data integer, baik dia small serial maupun serial. Dan di sini setiap primary key kita jadikan auto increment. Kemudian kita jalankan dengan ini. Terlihat seperti ini. Ada jenis barang ID, nama jenis, dan keterangan. Di sini jenis barang ID-nya sudah otomatis dibuat. Kemudian tabel lab, di mana untuk primary key-nya juga sama, kita buat seperti ini, small serial, kemudian nama berupa varchar, tidak boleh kosong atau not null, dan deskripsi berupa teks. Untuk memasukkan datanya kita menggunakan perintah insert into kolom mana yang mau kita isi dan kita isi. Untuk yang kita isi sini hanya nama, karena apabila tidak ada di sampingnya ini not null sebagainya, dia itu boleh kosong, sehingga tidak usah kita isikan pun boleh. Kemudian kita jalankan, akan terlihat seperti ini. Kemudian tabel yang ketiga yaitu tabel barang, di mana ada barang ID, nomor seri, dan deskripsi. Sama seperti tadi, primary key kita jadikan auto increment, dan nomor seri di sini berupa varchar, unique dengan constraint unique dan tidak boleh kosong. Dan untuk deskripsi ini teks. Nah, di sini ada dia yang namanya foreign key. Foreign key ini adalah suatu primary ID dari tabel lain yang kita jadikan foreign key juga pada tabel ini.
Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita buat dahulu kolom baru dengan nama ID jenis barang berupa tipe data integer dan constraint not null. Kemudian setelah itu kita tambahkan constraint berupa foreign key dengan nama ini tadi, nama kolomnya itu ID jenis barang, di mana constraint ini berasal dari primary key dari tabel jenis barang, yaitu jenis barang ID. Sama juga dengan lab, seperti itu. Kita buat tabel kolom lab, kemudian kita buat foreign key-nya yang berasal dari tabel lab. Nah, kemudian kita jalankan. Muncul seperti ini. Kemudian ada tabel dosen, di mana ada kolom dosen ID, nama, dan NIP. Dosen di sini primary key sehingga nanti auto increment nama itu varchar dengan panjang 50 karakter dan tidak boleh kosong. NIP juga 50 karakter unik, yang artinya dia unik dan tidak boleh ada entity lain yang sama, yang tidak boleh kolomnya, isi kolomnya itu sama dengan NIP ini dan not null. Kemudian kita jalankan. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian ada tabel kepala lab. Di tabel kepala lab ini ada yang namanya itu Barrett relationship, di mana ada sebuah foreign key yang dijadikan primary key, di mana itu ada dosen ID dan lab ID. Di sini perintah yang kita gunakan adalah perintah dosen ID integer referensi yang berasal dari tabel dosen, yang kemudian kita untuk untuk constraint-nya kita buat di sini, karena di dalam suatu tabel di PostgreSQL ini sebenarnya tidak boleh ada dua primary key, yang artinya apabila kita tambahkan dia satu persatu, seperti kita menggunakan perintah alter table add constraint foreign key dahulu, kemudian kita add constraint lagi dengan primary key, itu akan menimbulkan error, di mana di dalam sebuah tabel itu tidak boleh ada dua primary key. Sehingga kita gunakan perintah primary di akhir, yaitu primary key berupa dosen ID dan lab ID, agar tidak terjadi error. Kemudian ada kolom tanggal mulai berupa tanggal yang tidak boleh kosong, tanggal selesai, tipe data date, status, text. Kemudian yang kita isikan di sini ada dosen ID, lab ID, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Nah, untuk dosen ID-nya ini kita ambil dari ID dosen pada tabel dosen. Begitu juga dengan lab ID. Kemudian kita jalankan. Akan muncul seperti ini. Kemudian tabel asisten lab. Di sini ada kolom aslab ID, name, nama, dan nomor HP. Aslab ini berupa primary key, name unique dan not null. Nama itu not null juga, nomor HP juga unique dan not null. Nah, untuk ada juga di sini constraint foreign key, yaitu constraint ID lab dari tabel lab, di mana perintah yang kita buat terlebih dahulu yaitu alter table dengan perintah alter table, kemudian kita tambahkan kolom baru yaitu kolom ID lab dengan tipe data integer dan tidak boleh kosong. Kemudian setelah itu kita tambahkan constraint dengan perintah alter table as lab. Constraint yang kita tambahkan yaitu constraint foreign key dengan nama ID lab yang berasal dari tabel lab berupa lab ID. Kemudian kita jalankan. Setelah kita isi, akan muncul seperti ini.
Kemudian ada tabel UKM, di mana tabel UKM ini ada kolom UKM ID, nama UKM, dan keterangan. UKM ID di sini itu of increment dan primary key, nama UKM, varchar, constraint-nya unique key dan null, dan keterangan di sini berupa teks. Kita isikan yaitu nama UKM dan keterangan, kemudian kita jalankan. Terlihat seperti ini. Kemudian untuk tabel kegiatan sama juga ada kegiatan ID, nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan keterangan. Nah, di sini juga ada foreign key, di mana foreign key-nya itu foreign key-nya adalah ID UKM, yang di mana berasal dari tabel UKM berupa UKM ID. Jadi kita menggunakan perintah outer table. Kemudian kita jalankan. Terlihat seperti ini. Kemudian ada tabel peminjaman, di mana ada kolom peminjaman ID, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, dan tanggal keluar barang. Ada juga foreign key, yaitu foreign key ID ASLAB, yang dimana merupakan foreign key dari tabel ASLAB berupa ASLAB ID. Ada juga foreign key ID kegiatan, yang dimana berupa berasal dari tabel kegiatan berupa kegiatan ID. Kemudian kita jalankan. Terlihat seperti ini. Kemudian ada tabel pengembalian berupa pengembalian ID dan tanggal pengembalian. Ada juga foreign key, di mana berupa ID ASLAB dari tabel ASLAB, yang di mana merupakan kolom ASLAB ID. Yang kita masukkan itu ada pengembalian ID, dan tanggal pengembalian, dan ID ASLAB. Kemudian kita jalankan. Seperti ini. Kemudian ada ini merupakan tabel yang terakhir, yaitu tabel item peminjaman, di mana tabel item peminjaman ini merupakan tabel dengan relationship direct relationship, di mana ada yang namanya peminjaman ID. Peminjaman ID ini berasal dari tabel peminjaman berupa peminjaman ID. Nah, kemudian di sini dia juga ada pada tabel item peminjaman ini, yaitu ada yang namanya primary key-nya sendiri. Namun, karena di dalam sebuah tabel itu tidak boleh ada dua primary key, maka di sini kita kosongkan pada pengisiannya di sini untuk constraint primary key-nya yang kita isikan di sini. Jadi ada dua primary key, yaitu nomor seri dan peminjaman ID. Nah, kemudian ada juga foreign key untuk tabel ini, yaitu foreign key ID barang dan ID pengembalian. ID barang ini berasal dari tabel barang berupa barang ID, dan ID pengembalian berasal dari tabel pengembalian berupa pengembalian ID. Kemudian kita jalankan. Kan seperti ini. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.